Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 39 Royal Capital Cup. Kalau begitu Seiichi, tolong lakukan yang terbaik. Al, kami akan mendukungmu dari kursi penonton. Saria, baik. Seiichi, aku, Hiragi Seiichi, senang karena Saria dan Al bersorak untukku, saat menuju ke kandang tempat Rurune berada. Ngomong-ngomong, ketika aku berbicara dengan Finasan tentang Rurune, dia menuntun kami ke kandang dan membiarkanku menggunakannya. Hari ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah tantangan yang paling ditunggu-tunggu dan juga, hari dimulainya Royal Capital Cup. Pada jam selarut ini, apa yang harus aku lakukan? Kemarin, setelah berpisah dari Mei dan Clay, aku pulang dan memperkenalkan Rurune pada Saria dan Al. Itu sama dengan Mei. Aku pikir Rurune tidak akan menyerang Saria dan Al jika mereka bertemu dan aku benar. Rurune bisa berteman dengan mereka. Jadi, tidak butuh banyak waktu bagi Rurune untuk rukun dengan Saria dan Al, karena Saria awalnya adalah gorila, untuk beberapa alasan, ia dapat berkomunikasi dengan Rurune sepertiku. Adapun bagaimana gorila dan keledai bisa saling memahami, aku tidak akan memikirkannya untuk saat ini. Setelah itu, ketika aku memberitahu mereka tentang acara yang membuatku berpartisipasi dalam Royal Cup hari ini, mereka terkejut pada awalnya tetapi mereka segera mendukungku. Meski begitu, Al mengatakan bahwa mereka akan mendukungku di kursi penonton tapi, di mana di kursi penonton mereka? Itu bagus, menerima dukungan mereka. Jika memungkinkan, aku ingin memenangkan ini. Rurune memang mengatakan bahwa dia yakin kecepatannya cukup cepat untuk menang, meski untuk memenangkan kejuaraan secara keseluruhan tidak mungkin, aku kira kita akan masuk ke peringkat. Atau begitulah yang aku pikirkan. Namun, aku bertanya-tanya mengapa aku memiliki perasaan buruk ini. Aku merasa aneh. Tidak, pada awalnya, untuk mengatakan bahwa itu sulit atau sebagainya, itu pasti karena aku menantang yang tidak mungkin. Tidak ada perasaan aneh sama sekali, selama beberapa hari terakhir. Hanya hari ini saja. Sambil memikirkannya, aku menyadari bahwa aku sudah tiba di kandang tempat Rurune berada. Di dalamnya, ada petualang lain, dan kuda mereka di kandang, menghabiskan waktu mereka memakan rumput. Sambil melihat kuda-kuda lain, aku pergi ke tempat Rurune. Rurune, setelah menyadari bahwa aku sedang mendekati, meskipun keledai, menyapaku dengan wajah gagah tanpa tujuan. Tuan, selamat pagi. Hari ini adalah hari yang baik untuk menunggang keledai. Rurune, aku tidak tahu apakah cuaca bagus untuk berkendara, tapi tetap saja, selamat pagi. Tolong jaga aku hari ini. Seiichi, tolong serahkan padaku. Rurune ini, untuk melindungi kehormatan Tuan, tentu akan membuat Tuan menang. Rurune, maksud sebenarnya adalah Seiichi, untuk Bahamut, Rurune, maka jangan bertujuan untuk memenangkan kejuaraan secara keseluruhan. Seiichi, Bahamut diberikan kepada juara kelima, jadi, bahkan jika kami memenangkan ini, kami tidak akan mendapatkannya. Sebelum perlombaan dimulai, hadiah 4 peringkat lainnya akan diumumkan kepada publik. Jika kamu berpikir tentang memenangkan kejuaraan secara keseluruhan, paling buruk, makanan yang diambil Rurune bukanlah hadiah kemenangan keseluruhan. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, karena Rurune adalah keledai, memenangkan kejuaraan secara keseluruhan adalah tidak mungkin. Baiklah, tidak banyak waktu yang tersisa, akankah kita pergi? Seiichi, oke, Rurune. Aku membawa Rurune menjauh dari kandang dan bergerak menuju titik awal, yang berada di dekat pos pemeriksaan pintu masuk ke gerbang kota terfiel di kota Kekaisaran. Ketika kami sampai di gerbang, para petualang yang berpartisipasi yang menarik berbagai jenis kuda, berkumpul di sana. Oh, wow, selain dari yang aku tahu, ada beberapa jenis kuda, ada juga kuda-kuda di sekitar. Akankah aku baik-baik saja? Seiichi. Sambil memandang berkeliling ke banyak kuda dan bergumam pada diriku sendiri, seseorang memanggilku. Seiichi, Seiichi-san. Ketika aku berbalik, Clay, mengenakan pakaian mewah, dan Mei yang mengenakan blus dan rok panjang mendekat ke arah kami. Clay dan Mei, ya, ada apa, kalian berdua? Seiichi, aku datang ke sini untuk melihat seberapa jauh kamu bisa pergi dengan keledaimu. Clay, bagiku, Seiichi-san memberiku keberanian untuk terus melukis, jadi, kupikir aku harus menghiburmu. Karena itu, aku datang ke sini untuk menemuimu. Mei, aku mengerti. Yah,
Aku akan bekerja keras untuk Mei. Seichi, seperti yang Mei katakan dengan wajah meminta maaf, aku membalasnya dengan senyum masam di balik tudungku. Seichi-san, aku sudah memutuskan bahwa aku akan bergabung dengan turnamen melukis. Meskipun aku masih belum memutuskan apa yang akan dilukis, karena itu, Seichi-san tidak perlu khawatir tentangku dan berusahalah dengan semua yang kamu miliki. Selain itu, tujuan Seichi-san adalah hadiah tempat kelima, Bahama, kan? Mei, untuk saat ini, Seichi, terutama, itulah tujuan Rurune. Jika itu masalahnya, jangan berpikir untuk memenangkan ini dan hanya fokus pada tujuanmu. Kami akan mendukungmu. Mei, terima kasih. Seichi, tapi tetap saja, ada apa dengan ini? Ada makna tersirat bahwa mendapatkan juara secara keseluruhan adalah hal yang mustahil. Sambil memikirkannya, tiba-tiba aku melihat sesuatu. Kalau dipikir-pikir, untuk orang-orang yang menonton permainan ini, bagaimana mereka bisa melihat balapan? Seichi, jalannya Royal Capital Cup adalah berkeliling tembok kastil. Namun, tembok kastil kota Terviel sangat panjang. Seperti di pit stop bumi. Adakah pit stop di berbagai titik untuk bantuan seperti di bumi? Al dan Saria menonton dari kursi penonton, tapi menonton pertandingan olahraga. Ketika aku mencoba meramalkan berbagai hal, tatapan kosong muncul di wajah Clay. Mereka mungkin akan menonton menggunakan proyeksi sihir, tapi aku tidak yakin, Clay. Apa-apaan itu? Seichi. Ketika aku secara refleks gagap mengajukan pertanyaan, kali ini Mei yang menjawab. Proyektor sihir yang disebut adalah salah satu alat sihir yang digunakan. Banyak kamera sihir yang melayang di udara dan memproyeksikan gambar yang diambil ke udara. Ini adalah objek yang memungkinkan orang jauh dari tempat itu untuk melihat pemandangan itu sendiri. Sumber kekuatan sihir yang diperlukan untuk proyektor ini disediakan oleh penyihir kekaisaran. Mei, kekuatan sihir itu tidak nyata. Aku percaya aku telah melihat sihir pemulihan dan sebagainya, tetapi aku tidak perlu tahu ilmu di baliknya untuk mengetahui bahwa sihir itu menakjubkan. Semuanya sudah bisa dipecahkan dengan sihir, bukan? Orang mati bahkan dapat dibangkitkan. Untuk sementara, tempat pengamatan sedang dibangun. Pada dasarnya di mana saja di ibu kota akan dapat melihat gambar yang diproyeksikan. Oleh karena itu, masing-masing tempat akan dapat melihat balapan. Klaisan dan aku berencana untuk hadir di tribun, menonton perlombaan dan mendukungmu. Mei, aku mengerti. Seichi, mendengar penjelasan Mei, aku mengerti. Meskipun relatif aman, masih ada iblis di luar tembok. Dengan alasan itu, orang tidak bisa menontonnya dari dekat. Jika kami tidak segera bergerak, kami akan kehilangan kursi, Mei. Kamu benar, Seichi, Mei dan aku sekarang akan pergi ke kursi penonton. Aku memiliki harapan besar pada aktivitasmu. Clay, tolong lakukan yang terbaik. Mei, sebelum aku bisa membalas salam mereka, mereka langsung pergi ke kursi penonton. Nah, kalau begitu, apakah kita akan melakukan yang terbaik? Seichi, saat aku menggumamkan itu, aku menarik Rurune dan menuju ke titik awal. Sekarang, akhirnya dimulai. Piala Royal Capital di mana kami akan memberikan hadiah mewah setiap tahun. Aku, Luna Kirizazu, anggota Ksatria, pedang suci dari gadis suci, Valkyrie, didelegasikan untuk menjadi Master of Ceremonies untuk Royal Capital Cup ini. Untuk waktu yang singkat ini, aku berharap untuk bergaul dengan kalian semua. Luna, suara-suara wanita terdengar di seluruh kota. Dirakit di garis start adalah peserta untuk putaran Royal Capital Cup ini, yang wajahnya diproyeksikan ke udara. Aku tidak berminat pada Sukomi tetapi, suara pejabat itu cukup keras untuk didengar di mana-mana, sepertinya ini sihir. Jadi tidak perlu untuk sains bukan? Berbeda denganku yang lelah secara mental, ketegangan peserta di sekitar dan MC meningkat. Sebelum aku menjelaskan peraturan dan kita mulai, aku percaya semua orang ingin aku mengumumkan hadiah pertama hingga hadiah keempat yang membuat semua orang sangat cemas. Luna, ketika pejabat itu mengumumkan hal itu, semua orang di sekitarnya menjadi sangat panas. Haha. Apa hadiah yang luar biasa tahun ini? Aku benar-benar tidak akan menyerahkan kemenangan secara keseluruhan. Petik 2. Aku akan mendapatkan kemenangan. Semua orang di sini menakutkan. Setiap kali salah satu orang di sekitar aku mengangkat suara mereka, tubuhku Pikuto bergetar dan menggigil.
Tidak kalah dengan persaingan panas di sekitarnya, Rurune diam-diam membangkitkan semangat juangnya. Bahamut, 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 Rurune. Aku tidak bisa menyelamatkan anak ini lagi. Seichi, gadis ini tidak bisa memikirkan hal lain selain makanan. Tapi aku ingin memakannya juga. Sementara aku menyusut, aku mendengar suara antusias dari pejabat itu. Antusiasme yang bagus. Agar tidak kehilangan antusiasme itu, hadiah tahun ini sangat luar biasa. Selain itu, hadiah pertama tahun ini adalah barang unik yang akan diberikan untuk pertama kalinya. Luna, yang baru, apa itu? Mendengar kata-kata pejabat itu, Rurune bereaksi dan memiringkan lehernya dengan heran. Yang baru, katamu. Mungkinkah, bahan makanan yang melampaui Bahamut? Rurune, sekali saja, singkirkan pikiranmu dari makanan. Seichi, aku harus memiliki Bahamut itu bagaimanapun kecuali, jika hadiah juara keseluruhan adalah bahan makanan juga, apa yang harus aku lakukan? Rurune, dengarkan aku. Seichi, ketika Sukomi Akuyasia, Rurune mulai khawatir sendiri. Dia mulai berseru. Rurune terobsesi dengan makanan. Saat dia akan berseru, pejabat itu mengumumkan hadiahnya. Baiklah, dari hadiah keempat. Hadiah keempat adalah, diperoleh oleh pemimpin Valkyrie, Risusama di Dungeon, senjata kelas legendaris C-Splitter. Alasan kami membuat ini menjadi salah satu hadiah hanyalah karena fakta bahwa kami para ksatria tidak memiliki pengguna aks sama sekali. Yah, bahkan jika senjata legendaris ini jatuh ke tangan negara lain, kita masih tidak akan kalah. Luna, ketika seseorang melihat dengan santai ke langit, video yang menunjukkan kita sebagai peserta untuk beberapa waktu, lalu diubah menjadi gambar hadiah yang merupakan kapak bermata biru yang indah. Aku berani mengatakan, itulah C-Splitter yang berharga. Dan juga, hadiah keempat adalah senjata legendaris. Ya, apa untuk hadiah sang juara? Selain itu, mereka akan memberikan senjata legendaris ini sebagai hadiah. Seberapa kuatkah ksatria Valkyrie? Meskipun Gasur telah mengatakan ini sebelumnya, sepertinya ada dua ksatria super kuat di negara ini. Selanjutnya adalah hadiah ketiga. Hadiah ketiga adalah, serupa juga, armor kelas legendaris yang Risusama dapatkan dari Dungeon. Gauntlet Haja. Alasan bahwa ini menjadi hadiah masih sama dengan hadiah keempat, C-Splitter. Datang dan dapatkan, pencuri. Luna, Petik 2. Menanggapi kata-kata pejabat, lingkungan sekitarnya berteriak. Video berubah dari C-Splitter ke gauntlet putih perak, yang mungkin merupakan gauntlet Haja. Tapi tetap saja, ini luar biasa. Dari perspektif seorang petualang, mereka menginginkan C-Splitter di tempat keempat, dan gauntlet Haja tempat ketiga. Untuk hadiah seperti itu, mereka ingin memenangkan turnamen ini. Untuk memulainya, Royal Capital Cup ini, ditujukan untuk para petualang, jelas bahwa tidak ada barang yang dimaksudkan untuk masyarakat umum. Mengikuti itu adalah hadiah kedua. Hadiah kedua adalah, pemimpin kami, penampilan Risusama di foto yang berharga. Bagaimana itu? Kamu menginginkan ini bukan? Luna, kami tidak membutuhkannya. Mengapa foto menjadi hadiah kedua di sini? Ini adalah permata langka dari foto mengintip dengan membayar harga tertinggi menggunakan Magic Formula Camera. Nah, setelah turnamen ini, aku pasti akan dimarahi. Luna, apakah kamu idiot? Foto mengintip dan pengorbanan dan seterusnya. Aku tidak bisa memanggilmu apapun selain idiot. Selain itu, jika kamu tahu bahwa kamu akan dimarahi, mengapa kamu masih melakukannya? Video berubah dari gauntlet ke foto yang ditutupi mosaik. Mosaik ini adalah teknologi yang tidak dibutuhkan. Apa-apaan ini? Dari hadiah tempat keempat dan ketiga luar biasa. Tapi foto untuk tempat kedua. Siapa yang mau itu? Aku akan pasti menangkan ini. Foto ONEESAMA adalah tambang. Haha. Banzai, RIESUSAMA. Petik 2. Ini tidak bisa dibandingkan dengan antusiasme dari hadiah senjata legendaris. Negara ini kacau. Aku tidak terkejut bahwa para lelaki itu heboh, tetapi juga para wanita itu mendambakan gambar itu, mata semua orang memerah. Aku sangat takut, aku ingin pulang. Sementara aku tidak sengaja berpikir begitu di kepalaku, pejabat akhirnya mengumumkan hadiah sang juara. Ya, akhirnya, untuk yang terakhir. Pengumuman untuk hadiah sang juara.
Luna, mendengar kata-kata pejabat itu, ketegangan orang meningkat lagi. Hadiah pertama yang paling bersinar adalah, ini, hak untuk menghabiskan 1 hari bersama kami, Satria Valkyrie. Luna, kami tidak membutuhkannya. Berikan kembali kesan yang aku dapat dari mendengar tempat ketiga dan keempat. Sementara aku melakukan sukomi yang luar biasa di hatiku, para peserta di sekitar, seolah-olah itu bohong, telah mereda dibandingkan dengan kegembiraan mereka sebelumnya. Ya, itu benar. Hadiah itu tidak masuk akal, kan? Jika seseorang mendapatkannya, pasti tidak akan ada orang yang akan bahagia. Kemenangan adalah MILIKKUUU. Untuk laki-laki, kemenangan akan menjadi MILIKKUUU. Untuk wanita, para peserta yang terdiam sesaat, berteriak keras dengan voltase tertinggi. Ini kegilaan yang bagus. Nah, diberi kesempatan untuk bertemu Risusama secara langsung, itu wajar bagi siapapun untuk menginginkannya. Sebelum kegembiraan ini reda, sekarang aku akan menjelaskan aturannya. Luna, pejabat yang tampaknya sangat terhibur dengan tontonan itu, tersenyum dan mulai menjelaskan. Meskipun itu aturan, tidak ada satu aturan pun yang sulit. Ngomong-ngomong, kalian hanya perlu berlari mengitari tembok Royal Capital terfiel sekali. Namun, mengganggu yang lain, melakukan tindakan berbahaya yang jelas, atau melakukan tindakan busuk, akan segera didiskualifikasi. Dengan kata lain, jika kalian menginginkan sesuatu, lakukan dengan adil dan jujur, ahahaha. Luna, haha. Petik 2. Saat mendengarkan teriakan kerumunan, pejabat itu menambahkan dengan suara tenang. Selain itu, para peserta untuk Royal Capital Cup yang asli sebagian besar adalah petualang. Orang normal tidak dapat bergabung. Seseorang tidak akan bisa menikmati dirinya sendiri hanya dengan melihat balapan. Karena itu, mulai saat ini dan seterusnya, bertaruh pada peserta mana yang akan mendapatkan kemenangan keseluruhan, balap kuda akan dimulai. Dengan ini, orang normal tidak akan hanya bersenang-senang. Jika mereka memiliki keberuntungan besar, mereka akan dapat menikmati lebih banyak di kompetisi. Juga, tentang uang yang dipertaruhkan, sehingga kami dapat menghindari kebangkrutan, kami akan membatasi taruhan hingga maksimum 10.000 G. Semua orang, mari berpartisipasi. Luna, pacuan kuda. Kami juga akan melakukan pacuan kuda. Tentu saja, hanya menonton di sana agak membosankan. Sungguh, apakah pacuan kuda akan menjadi hasil yang baik? Aku tidak tahu. Yah, aku sudah mengatakan ini sepanjang waktu, tetapi ada juga implikasinya. Sambil memikirkannya, gambar yang diproyeksikan di udara berubah, nama-nama peserta dan kuda mereka ditampilkan dengan peluang keberhasilan mereka. Dan ini adalah peserta untuk Royal Capital Cup ini. Seperti yang diharapkan, yang paling populer adalah kuda yang tercepat bahkan di antara kuda-kuda, Shooting Star Horse, Meteor Horse, dan Michael the Rider. Michael adalah pemenang sebelumnya dari Royal Capital Cup dan berhak untuk mengatakan bahwa ia adalah penantang utama untuk juara umum. Luna, pemenang sebelumnya dari turnamen terakhir ada di sini juga. Dia pasti super cepat, ya. Namun, di turnamen ini, ada banyak pemain yang menjanjikan juga, kami tidak akan tahu siapa yang akan memenangkan kejuaraan keseluruhan sampai akhir. Luna, bagiku itu tidak masalah. Setelah Rurune tahu bahwa hadiah atas bukan Bahamut, suasana hatinya ditetapkan untuk masuk ke tempat kelima untuk itu. Pejabat itu melihat para peserta dan menganalisis setiap kemampuan mereka, dan memberitahu mereka. Apa artinya ini? Wow, ada pasangan konyol yang memiliki peluang 120 kali. Luna, itu, entah bagaimana, aku punya firasat buruk tentang ini. Nama pesertanya adalah Seichi, kuda yang ditungganginya adalah, itu, keledai. Pemain Seichi, apakah kamu memiliki peluang untuk menang? Luna, hentikan itu, aku tahu itu yang terbaik. Menjadi ceroboh dengan menantang dengan keledai. Itu sebabnya setidaknya bersikap lembutlah padaku. Jangan mengintimidasiku. Ketika aku tiba-tiba melihat sekelilingku, peserta lain, menatapku dengan mata lesu. Jangan menatapku dengan mata itu. Ya, itu seharusnya baik-baik saja. Seperti ini, penjelasan aturan dan pengumuman hadiah telah berakhir. Selanjutnya adalah, bersainglah. Nah, sekarang, semuanya, karena kita akan mulai sekarang, silakan pindah ke garis start.
Luna, pada akhirnya, aku masih terlihat lemah sementara peserta lain pindah ke garis start. Meskipun aku mendengar cerita ini kemudian, video ini disiarkan ke seluruh kota, dan semua orang tertawa terbahak-bahak, apakah ada lubang yang bisa aku gunakan untuk bersembunyi? Meninggalkan lelucon, aku mulai mencari lubang untuk bersembunyi. Chapter 40 Rurune yang tiada taranya. Mematuhi kata-kata resmi, masing-masing peserta mulai pindah ke garis start. Dalam Royal Capital Cup ini, rasanya seperti relay di bumi yang kembali diadopsi di sini. Terlebih lagi, yang ada di dekat garis start sudah memiliki keunggulan, dan yang lebih jauh tidak diuntungkan. Ini karena ada banyak peserta, jadi mau bagaimana lagi? Dan, para peserta menyetujui persyaratan, sehingga mereka tidak bisa mengeluh tentang ini. Peserta lain yang memiliki kuda besar, membuat aku terlihat lebih kecil karena aku menunggang keledai. Serta sayangnya, aku harus memulai semua dari belakang. Memulai dari belakang membuatku merasa pasrah, dan tanpa diduga aku hanya mengikuti arus. Seichi, karena aku tidak terlalu tertarik dengan balapan itu sendiri, aku dengan mudah menaiki punggung Rurune, dan sedikit terkesan karena kita dapat bergerak dengan benar. Jika itu aku sebelum evolusi, aku tidak akan bisa mengendarai Rurune sejak awal. Sementara aku memikirkan itu, sekelompok kuda tiba-tiba memasuki garis pandanganku. Kelompok kuda karena alasan tertentu tidak bergerak ke garis start. Pada saat ini, petugas juga memperhatikan itu dan memanggil Otto, para pemain di sana. Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Tetapi, orang-orang yang dipanggil oleh suara itu tidak mendengarnya karena mereka dengan putus asa memanggil kuda-kuda mereka. Hei, Johnson, apa yang salah? Kenapa kita tidak bergerak? Kelly, Johnny, tolong bergeraklah. Bahkan nama kuda itu seperti manusia. Sukomi tidak sejauh itu, tetapi aku secara naluriah merasa seperti itu. Tapi tetap saja, ada apa dengan mereka? Aku bertanya-tanya apa alasan mengapa kuda-kuda itu tiba-tiba tidak mau bergerak. Setelah melihat situasi di sana, aku memikirkan beberapa kemungkinan, tetapi aku bukan spesialis kuda, jadi aku masih tidak mengerti apa yang terjadi. Entah bagaimana, aku melihat ke arah orang-orang yang menunggang kuda. Seichi, dan aku akhirnya mengerti penyebab keributan ini. Setelah mengerti mengapa aku terkejut. Melihat kuda mereka tidak bergerak, para kontestan lain turun dari kuda mereka dan berbicara kepada kuda-kuda itu. Sungguh, apa yang terjadi? Apakah kamu merasa sakit di suatu tempat? Aku tidak ingin kamu melakukan hal yang mustahil. Masing-masing dari mereka khawatir tentang kuda mereka, membelai leher kuda mereka. Gedebuk. Tiba-tiba, semua kuda jatuh ke tanah. Apalagi, jika kamu perhatikan dengan seksama, yang tersisa hanyalah ekspresi kesombongan yang tidak berguna. Apakah kamu bisa mengerti? Dengan kata lain, semua kuda yang tiba-tiba berhenti bergerak adalah, mereka semua mati. Kuda-kuda bodoh ini. Dan kamu di sana, betapa bodohnya kamu. Tidak, di antara para peserta, tentu ada seseorang yang memperhatikan sesuatu. Apapun yang kamu lakukan, tidak ada keselamatan untuk kehidupan kuda-kuda itu. Pejabat, yang wajahnya menunjukkan ekspresi, aku tidak tahu harus berkata apa berkata dengan tidak menyenangkan. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Sebelum perlombaan dimulai, 20 orang turun dari perhitungan, Luna. Jumlah orang yang mengikuti lomba ini sebanyak itu. Bahkan dengan banyak kuda berspesifikasi tinggi, bukankah ini sudah menjadi masalah? Di suatu tempat di hatiku, aku terus-menerus membuat Sukomi dalam kemarahanku. Sejak aku datang ke dunia ini, tidak ada yang belum aku buat Sukomi. Aku tidak tahu mengapa, tetapi aku tidak bisa tidak berpikir seperti itu. Dalam suasana hati yang baik, Rurune mengatakan sesuatu sambil ngiler. Makan malam hari ini, kita akan memiliki banyak hidangan kuda. Rurune-san. Lelucon itu tidak lucu, kamu tahu. Seichi, yah, aku merasa kasihan pada kuda-kuda itu tetapi, itu tidak berarti bahwa itu akan membatalkan balapan. Semuanya, bergabung kembali dalam perlombaan secepat mungkin, dan semoga berhasil dalam perlombaan. Luna, sementara Rurune dan aku sedang mengobrol konyol, pejabat itu berkata begitu dan meniup peluit. Meskipun insiden bodoh terjadi, peserta lain yang aman, bergerak ke garis start. Semua orang, apakah kalian di posisi awal kalian masing-masing? Baiklah, sekarang aku akan mulai menghitung.
3. Luna. Oke, sepertinya perlombaan akhirnya dimulai. Entah bagaimana, butuh waktu lama untuk memulai balapan, tapi sekarang, mari kita fokus saja. 2. Luna. Ketika aku mendengar hitungan di telingaku, aku berbicara dengan Rurune. Kalau begitu Rurune, aku serahkan padamu. Seichi, tolong serahkan ini padaku. Rurune. Setelah mendengar tanggapan tegas Rurune, aku berpikir bahwa kami benar-benar dapat memenangkan hal ini. 1. Luna. Betul. Sejak kita di sini, kita diperlakukan tidak berguna sejauh ini. Namun, aku tidak bisa membiarkan mereka memperlakukan Rurune sebagai keledai biasa. Sambil dengan kuat memegang kendali, aku mengencangkan perasaanku. Ayo, ras kita memiliki. Start. Luna. Baru dimulai. Kuda-kuda mulai sekaligus. Saat awan debu membumbung, penglihatanku langsung dikaburkan. Namun, sayang sekali, sesama peserta, Ruruneku akan berlari melewati semua kuda. Belum berlari. Seichi. Ha. Rurune. Akibatnya, Rurune dengan luar biasa memberiku pengkhianatan terhadap harapanku. Tidak, sebaliknya, apakah ini yang aku harapkan? Kecepatan Rurune, secara mengejutkan lambat, ditinggalkan oleh kuda-kuda lain dalam sekejap mata. Bahkan langkah kaki, Patsuka. Langkah kaki ini mengejutkan, bukan? Hei, Rurune-san, kami yang terakhir, kamu tahu. Hei, kamu harus serius. Seichi, ini belum selesai. Tetap saja, keseriusan Rurune bukanlah ini. Ketika aku memikirkan kembali ini, aku mengingatkannya juga. Namun, langkah Rurune masih belum berubah sedikit pun. Patsuka. Ah, ini tidak baik. Seichi, waktu yang diperlukan untuk membuat langkah tidak baik. Jangankan menang, masuk ke posisi kelima saja tidak mungkin. Apalagi menyerah, aku tidak peduli lagi. Sambil berpikir seperti itu, aku mendengar suara pejabat itu. Hoa, pasangan pemain Seichi dan Rurune tidak mengalami banyak kemajuan. Sudah kuduga, menggunakan keledai di turnamen ini mustahil bukan? Mereka berada di tempat terakhir dalam sekejap mata. Luna, percuma saja. Sementara pemain Seichi masih di garis start, 10 pemain teratas sudah setengah jalan. Luna, mereka secepat itu. Seichi, sudah setengah jalan. Mendapatkan posisi kelima benar-benar mustahil. Sementara aku terkejut dengan kecepatan kuda-kuda lain, Rurune berkata dengan suara sedih. Rurune, oi, kamu baik-baik saja. Jangan terlalu memaksakan diri. Aku tahu bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik. Seichi, dan, aku juga tahu bahwa kamu lambat. Sementara aku mengatakan itu untuk memperhatikan Rurune, bergumam dengan menyakitkan. Perutku, itu, Rurune. Hah? Perutmu apa? Seichi, perutku, lapar. Rurune, maka makan beberapa RUMPUUUT. Seichi, aku tidak sengaja berteriak. Yah, itu tidak bisa membantu. Apakah itu karena kamu lapar? Bahwa kamu sangat lambat. Sementara aku tidak mencoba menerimanya, aku bertanya hanya untuk memastikan. Hei, Rurune, ngomong-ngomong, rumput sarapanmu, Seichi. Tuan, kamu ingin membuatku makan seperti hewan peliharaan lainnya. Rurune, kamu tidak mau, tidak ya? Seichi, kenapa aku mengatakan itu? Kenapa aku mengatakan sesuatu yang bodoh padanya? Tunggu, untuk saat ini, makan semua rumput yang dapat kamu temukan di sini sesuka hati untuk memuaskan rasa laparmu. Kamu bisa berlari jika perutmu penuh, kan? Seichi, aku tidak lagi puas dengan rumput, jadi aku tidak mau makan itu. Makanan manusia adalah yang terbaik. Rurune, seperti aku meminta, apakah kamu bukan KELEDAIII? Seichi, tidak peduli berapa banyak lagi aku menjerit, Rurune tidak akan memakan rumput di tanah. Meskipun aku mencoba memotivasi dia dengan membawa Bahamut dalam percakapan, tapi dia tidak akan memakannya. Sepertinya dia tidak akan makan apapun selain hal-hal yang cenderung dimakan manusia meskipun itu berarti mati. Untuk binatang, jangan biarkan mereka memakan makanan manusia. Dan bagiku, yang terlambat menyadari hal itu, sangat menyesalinya. Kalau begini terus, aku pasti akan kalah dan dengan cara ini, aku pasti terlihat seperti pecundang. Apakah ada sesuatu yang bisa aku berikan padanya sebagai makanan? Seichi, saat aku mencari sesuatu dengan putus asa di dalam item boxku, semuanya adalah bahan mentah untuk dimasak, jadi tidak ada apapun yang bisa dimakan segera.
Aku benar-benar selesai. Ya, sudah waktunya untuk menyerah. Seichi. Di dalam item boxku, mataku berhenti pada barang tertentu. Itu adalah budidaya nyata dari buah evolusi. Jika aku ingat, isinya adalah cara menanam benih evolusi dengan benar, dan buah benih evolusi dan seterusnya. Mungkin, serpihan buah evolusi ada di dalam sini, Seichi. Sementara memiliki harapan pucat di atasnya, aku mengeluarkan budidaya nyata dari buah evolusi. Dan kemudian, tas mirip Zuta muncul. Ketika aku melihat ke dalam, benar-benar ada buklet instruksi tentang cara mengolah buah evolusi, dan ada 15 buah evolusi di dalamnya juga. Buah-buahan evolusi ada di sini, tetapi tidak ada benih. Seichi, meskipun aku sudah terburu-buru pada isinya, buah evolusi ada di sini, tetapi bijinya tidak ada. Sambil memiringkan kepalaku karena itu, aku memperhatikan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, ketika aku memakan buah evolusi, benih itu tidak pernah keluar, kan? Seichi, ya, ketika aku makan 10 buah evolusi di hutan cinta tak berujung, aku memakan semuanya. Dengan kata lain, aku tidak melihat bijinya. Kulit aku sangat beruntung. Faktanya, buah evolusi mungkin berasal dari biji. Itulah sebabnya buah evolusi ini mirip dengan almond bumi. Persis seperti biji atau kacang. Meskipun aku mengatakan itu, entah bagaimana aku menemukan sesuatu untuk dimakan Rurune. Yah, meskipun dia memiliki preferensi, setidaknya itu bukan rumput yang tidak dia inginkan. Bangunlah. Bisakah kamu makan ini? Seichi, kacang ini. Rurune bertanya dengan suara lemah. Dan, kenapa dia tidak mau makan rumput? Ini adalah buah yang menyelamatkanku dari kematian dan Saria dari keadaan darurat. Namanya adalah buah evolusi. Seichi, buah evolusi. Rurune, ya itu benar. Terima kasihku tidak hanya bisa disimpulkan hanya dengan itu, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Itu memiliki banyak efek. Seichi, aku akan memakannya. Rurune, itu adalah kebangkitan yang cepat. Seichi, sambil mendengarkan aku, Rurune langsung mengambil buah evolusi dan memakannya. Ini, Rurune. Hei, apa yang terjadi, Seichi? Kotor. Ini benar-benar menjijikkan. Rurune. Begitu. Seichi. Ekspresi Rurune agak menyegarkan meskipun buah itu kotor. Itu membuat aku ingat rasanya ketika aku makan buah evolusi saat itu. Ya, itu memang menjijikkan. Namun, efeknya luar biasa. Perutku sudah penuh. Rurune. Benar, buah evolusi, setiap kali kamu memakannya, ia memiliki efek luar biasa yang langsung mengisi perutmu. Dengan ini, aku bisa berhasil. Rurune, baiklah, aku akan menyerahkannya padamu. Seichi, sekali lagi, aku memegang erat kendali, dan sekarang Rurune dihidupkan kembali dan menguatkan dirinya. Ya, aku merasa sudah terlambat sekarang. Sementara aku memikirkannya, Rurune bertanya padaku. Apakah kamu memegang kendali dengan kuat? Rurune, ya, tidak apa-apa. Aku siap kapanpun kamu mulai. Seichi, sejujurnya, aku tidak benar-benar memegang kendali dengan benar. Karena itu tidak akan berbahaya, sebagai respons terhadap itu, aku menjadi optimis. Namun, karena optimisme itu berubah menjadi sesuatu yang mengerikan dalam sekejap. Lalu, ini dia, Rurune. Seichi, segera setelah aku menjawab, tubuh aku terasa seperti mengambang. Sementara aku masih tidak mengerti apa yang terjadi, tiba-tiba, aku merasakan dampak yang kuat pada pantatku. Seichi. Dan lagi, tubuhku terasa seperti melayang lagi. Sementara aku masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi saat ini, aku mati-matian memutar otak, memperhatikan sesuatu. Bahamut, aku datang untuk memakanmu. Rurune membuat lompatan besar, sekarang berlari melalui jalur lomba. Seichi, cepat. Ini kecepatan bahkan lebih cepat. Rurune membuat lari pertamanya terlihat seperti kebohongan dan sekarang menunjukkan lari yang luar biasa. Karena kadang-kadang aku tidak memegang kendali dengan benar, itu membuat aku merasa seperti aku akan terlempar dari punggung Rurune beberapa kali. Mengerikan. Ini serius mengerikan. Seichi, tidak ada orang yang bisa menghentikan Rurune ini.
Rurune, seseorang, hentikan keledai gila ini. Seichi, saat aku berteriak tanpa sadar, aku masih tidak bisa menandingi kecepatan Rurune, akhirnya aku diseret di punggungnya sambil melanjutkan balapan. Aku, Mei Cherry, sedang menonton video di proyektor ajaib. Alasannya adalah bahwa aku menonton perlombaan orang yang memberiku keberanian untuk berpartisipasi dalam turnamen melukis, orang yang berpartisipasi, Seichi-san. Tapi, seperti yang diharapkan, menggunakan keledai, Rurune-chan untuk berpartisipasi dalam perlombaan, ini ceroboh, segera setelah balapan dimulai Seichi-san langsung berada di tempat terakhir. Sementara dalam keadaan seperti itu, orang yang menonton video di proyektor ajaib bersama diriku, Putra Markis Burger, Clay Burger menghela nafas. Yah, aku tahu itu tidak mungkin. Tapi tetap saja, ini masih mengecewakan, bukan? Bahkan aku ingin Seichi melakukan yang terbaik. Clay-san memiliki kepercayaan mutlak pada lukisannya, dan memang benar bahwa dia bersaing denganku karena itu, tetapi itu tidak membuatnya menjadi orang jahat, atau lebih tepatnya aku bahkan mengatakan itu adalah orang yang baik. Namun, meskipun ia adalah orang bebal yang alami, ia masih mengatakan beberapa hal yang membuatnya menonjol. Mei, apa yang terjadi pada Seichi sangat disayangkan, tapi, kamu adalah kamu dapat membuat karya yang hebat untuk bersaing denganku di kompetisi seni Kiarasuti. Clay-san, dengan kata-kata itu, sepertinya Seichi-san sudah mati. Mei, itu dalam imajinasimu. Clay, aku tidak mengerti mengapa aku keras kepala, tetapi perilaku Clay-san seolah-olah dia sibuk dengan sesuatu. Tepat setelah melakukan percakapan itu, tiba-tiba, pejabat itu mengumumkan dengan suara keras. Nah, apa yang harus aku katakan tentang ini? Tiba-tiba, di depan kelompok pembalap terkemuka, satu paket Grand Wolves muncul. Luna, apa? Ketika aku mengalihkan fokusku ke proyeksi yang diaktifkan kembali, Grand Wolves memblokir jalan, dan kontestan Michael dan yang lainnya yang memimpin, tanpa berpikir, menghentikan kuda mereka. Memang, ada penampakan sekumpulan serigala besar di sekitar Teruviel baru-baru ini. Tidak ada orang di sini dalam acara ini yang akan berpikir bahwa mereka akan tiba-tiba muncul dalam kompetisi ini. Namun, penanggulangan keamanannya sempurna, mereka akan mengirim pasukan penakluk untuk menghadapinya tetapi... mohon tunggu. Jika kamu melihat dengan cermat pada sekumpulan Grand Wolves, ada arang monster, Hellwolf di antara mereka. Ini sudah di luar lelucon. Riri Susama, tolong. Kalau terus begini, kuda-kuda ini akan dimakan. Luna, yah, sama seperti yang aku pikir, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mendengar itu memang lebih buruk dari yang aku pikirkan. Seperti yang dikatakan pejabat itu, di dalam video yang diproyeksikan, di dalam sekumpulan Grand Wolves berwarna coklat muda, seekor serigala besar berwarna hitam pekat ada di belakang mereka. Hellwolf, mirip dengan hadiah tempat kelima pada balapan ini, nilai Bahamut sudah cukup untuk membeli kastil kecil, atau membuat kota, itu adalah monster yang sangat kuat. Bahamut biasanya ada di kedalaman danau, dan kecuali itu diserang lebih dulu, ia tidak akan melawan. Tapi Hellwolf berbeda, bertindak berdasarkan instingnya yang liar, jika dia memutuskan untuk makan, itu akan benar-benar menyerang tanpa ragu-ragu. Singkatnya, ini adalah monster yang agresif. Untungnya, Seichi-san dan Rurune-chan berada di peringkat terakhir, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk diserang. Menjadi yang terakhir, itu beruntung bagi mereka, tetapi bukan itu masalahnya. Untuk hal-hal semacam ini, kita hanya bisa berdoa agar tidak ada hal buruk yang terjadi pada para peserta. Kenapa sesuatu yang merepotkan muncul di saat seperti ini? Aku masih belum menyiapkan tindakan balasan untuk hukuman mengambil foto mata-mata Risusama itu. Dan dengan ini, jika Raja salah paham bahwa aku mengabaikan keamanan kota Teruviel, aku akan semakin dimarahi. Luna, bukankah nama resminya, Luna-san, kan? Jangan pedulikan itu. Dalam pikiranku, aku berdoa untuk Luna-san. Tapi, dia menuai apa yang dia tabur dengan diam-diam mengambil foto. Ketika aku memikirkannya, itu tidak bisa membantu. Sambil berpikir seperti itu, tiba-tiba, Luna-san memperhatikan sesuatu. Hei, apa artinya ini? Luna, setelah mendengar suara terkejut Luna-san, gambar dalam video berubah.
Beberapa orang masih bingung tentang perubahan mendadak dalam video dan lebih bingung dengan orang yang diproyeksikan dalam video. Kenapa, Mei? Hahaha, ini menjadi menarik. Klaisan tertawa di sampingku. Tunggu, ini bukan masalah tertawa, kamu tahu. Kenapa kamu bisa menertawakan situasi ini? Maksudku, pria yang diproyeksikan di video adalah HIHIIN. Seseorang hentikan AKUUUUU. Seichi. Saat Rurune-chan di zoom, muncul penampilan Seichi-san yang bergoyang. Hei, itu sudah cukup. Ini sangat berbahaya, kamu tahu. Seichi. BAHAMUTOO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 O
berbicara ke dinding bata. Ini tidak akan baik. Kuda ini. Seiichi. Yah, ini bukan waktunya untuk membicarakannya. Serius, seseorang hentikan dia. Atau, Rurune-san, Miller, Seiichi. Bahamut aku hanya beberapa langkah lagi. Rurune, jangan Miller di tengah jalan, oke. Seiichi. Sementara wajahku merah padam, aku masih bergoyang di punggung Rurune. Selain itu, karena dia tidak mendengarku berbicara, dia pasti akan ngiler di tengah jalan. Ketika aku terus berjuang dengan mual, aku tiba-tiba melihat banyak kuda di depan. Apa itu? Seiichi. Sementara aku masih dalam suasana hati yang buruk, ketika aku melihat lebih dekat, sepertinya di depan tiba-tiba sekelompok serigala menghalangi jalannya lomba. Mualnya semakin kuat. Tampaknya bagi Rurune, dia terlalu fokus pada Bahamut sehingga dia tidak melihat keberadaan kumpulan serigala. Selain itu, serigala akan menyerang, menutup jarak mereka ke kuda untuk mencari peluang. Kembali, ada sekelompok serigala di depan. Seiichi, apakah itu benar, Tuan? Maka akan ada banyak kuda yang berhenti. Rurune, begitulah adanya. Karena itu jatuhkan kecepatanmu, Seiichi. Begitu ya, ini kesempatan kita. Untuk mendapatkan kembali waktu kita, aku akan mempercepat lebih banyak lagi. Rurune, kamu masih ingin mempercepat. Seiichi, aku Rurune, satria keledai yang memiliki kebanggaan. Ya, demi Bahamut, aku akan maju terus. Rurune, BERHENTIIII. Organ INTERNALKU bergetar. Seiichi, ketika pengekanganku sia-sia, Rurune mengangkat kaki depannya tinggi-tinggi, seperti apa yang dia katakan sebelumnya, dia mempercepat larinya, dan kami bergegas ke tempat kuda-kuda dan sekawanan serigala berada. Karena aku tidak bisa mengikuti situasi, tubuhku terasa seperti melayang lagi. Ketika aku mendapatkan kembali kewarasanku, aku mencoba untuk melihat sekeliling di sekelilingku. Seiichi, aku melompati kuda-kuda dan menyadari bahwa aku akan mendarat di tengah-tengah antara kuda dan serigala. Saat Rurune mengabaikan keadaanku yang ketakutan, dia menyerbu ke arah serigala. Kentang goreng kecil, jangan mengganggu di JALANKUU. Rurune, hari ini, akal sehatku pecah. Aku tidak pernah berpikir bahwa kaki keledai akan secepat ini. Serigala ditendang. Saat serigala yang menyedihkan menjadi mangsa tendangan Rurune, terus menerima kuku tajamnya di wajah mereka. Dan, untuk sementara waktu, Rurune menjadi tak tertandingi melawan serigala. AWOO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 
Serigala itu jelas berbeda dengan yang ditendang Rurune sejauh ini. Serigala ini akan menjadi lawan yang sulit bagi Rurune. Pergilah tidur, Rurune. Gian. Seperti yang aku pikirkan. Hah. Ini aneh. Memang, serigala ini memiliki atmosfer bos terakhir tetapi, tertiup sekitar 20 meter ketika menerima tendangan lompat Rurune di wajahnya. Kalau dipikir-pikir, pemahaman semua bahasaku mungkin tidak aktif karena dia ditendang. Seichi. Saat aku bergoyang di atas Rurune, aku dengan tenang membicarakannya. Mungkin terkait dengan kemampuan seseorang. Ketika aku mulai berpikir secara filosofis, Rurune melanjutkan amukannya. Dan, aku perhatikan bahwa kami akan menabrak garis akhir. Goal. Luna. Rurune berhasil mencapai tujuan dalam keadaannya yang tiada taraf. Hahaha, luar biasa, sungguh luar biasa. Mereka berhasil mencapai akhir di bawah situasi itu. Mereka benar-benar memenangkan tempat pertama. Aku, Mei Cherry masih tidak mengerti apa yang terjadi di layar proyeksi.
Mungkin begitu. Pada awalnya, Rurune-chan dan Seichi-san berada di tempat terakhir, tiba-tiba mereka mengejar ketinggalan. Kemudian sekelompok Grand Wolves muncul dengan Hellwolf di antara mereka. Namun, mereka ditendang. Sebagai Hellwolf, bos yang dikalahkan, serigala yang tersisa panik dan melarikan diri. Berkat itu, orang-orang yang tidak dapat melanjutkan lebih awal telah mencapai tujuan, dan entah bagaimana mengakhiri Royal Capital Cup. Ngomong-ngomong, dengan ini, bisakah kamu sekarang dengan bebas menggambar? Clay, ya, Mei. Benar, ketika aku melihat video, aku telah memutuskan, apa yang harus digambar. Setelah ini, aku akan bergegas pulang untuk memulai pekerjaanku. Mei, begitu, kalau begitu, aku tidak akan kalah juga. Itu karena pekerjaanmu sangat berat. Kali berikutnya kita bertemu adalah di turnamen lukisan Kiara Suti. Ayo lakukan yang terbaik. Clay-san berkata dengan tertawa sambil berjalan pergi. Sejak saat itu, kami bertemu untuk pertama kalinya, meskipun telah dibebankan dengan tuduhan palsu, untuk mengenali keterampilan gambarku, seseorang, yang aku tidak benar-benar mengerti dengan baik. Ketika aku tersenyum kecut, aku ingat video yang diproyeksikan kembali. Itu, Seichi-san dan Rurune-chan menyelamatkan banyak pemain dalam kesulitan itu. Aku tidak tahu apa yang akan aku lukis lagi. Baik, Mei. Saat aku menyalakan kembali semangat juangku, aku juga meninggalkan kursi penonton. Pada saat itu, aku tiba-tiba menyadari sesuatu dan memikirkannya dengan keras. Pada akhirnya, dia memenangkan tempat pertama, Seichi-san, bukankah dia bertujuan untuk Bahamut? Mei. Sekarang aku sudah melakukannya. Seichi, di depanku sekarang, aku, Hiragi Seichi berada di depan seekor keledai bernama Rurune, yang menangis sedih. Aku, Bahamut, Rurune. Benar, karena Rurune tidak memiliki tandingan, sebagai hasilnya, kami memenangkan perlombaan. Yah, bergembiralah. Kami memenangkan tempat pertama, kamu tahu. Seichi, aku tidak benar-benar ingin menghabiskan waktuku dengan Ksatria Valkyrie. Rurune, ya, aku juga tidak mau. Seichi, ketika aku mendengar suara Rurune yang memilukan, itu juga melukaiku. Aku juga menginginkan Bahamut. Maksudku, ini enak, kamu tahu. Aku ingin memakannya juga. Aku, Bahamutku, Rurune. Kebetulan, pada upacara penghargaan, ketika aku melihat orang yang akan menerima Bahamut, dia tersenyum gembira. Karena dia bisa memakannya bersama keluarganya. Karena itu, aku tidak bisa bertukar hadiah dengan dia. Selain itu, karena aku tidak ingin menambah kerusakan mental Rurune karena sudah sangat besar, demi dia, aku tidak berpartisipasi dalam upacara penghargaan. Yah, awalnya aku benci untuk menonjol, jadi itu juga kesempatan bagus. Tapi tetap saja, aku tidak pernah berpikir bahwa Top Runner akan menghindarinya. Tentunya itu karena aku awalnya berpikir bahwa mereka akan berlari lebih cepat dari serigala. Tetapi, ketika Rurune menendang mereka, sepertinya serigala hitam pekat itu adalah lawan yang menyebalkan, jadi mereka tidak ingin maju lebih jauh. Karena itu, aku dan Rurune salah paham dan terlambat, dan mencapai tujuan dengan kecepatan sangat tinggi. Busu, aku tidak akan bisa memakannya lagi, Rurune. Rurune lebih tertekan daripada yang diharapkan, bahkan bagiku untuk tetap tenang adalah hal yang mustahil. Karena itu, aku duduk di samping Rurune, dan membelai kepalanya dengan lembut. Ya, tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. Tidak seperti Bahamut yang hanya satu di dunia, bukan? Itu sebabnya, jika kita bertemu Bahamut lagi, kita akan mengalahkannya, dan memakannya bersama. Seichi, Busu, apa itu benar? Rurune, ya, dan juga, selain Bahamut, ada juga banyak makanan lezat di sekitar sini. Karena kita akan melakukan perjalanan keliling, kita akan mengunjungi tanah lain dan kita akan menemukan sesuatu yang lebih lezat daripada Bahamut bersama bukan? Seichi, Tuan, Rurune melompat ke dadaku dan mulai menangis dengan suara keras. Tidak apa-apa kalau aku tahu suara Rurune, tetapi dari sudut pandang orang lain, kesan itu hanya bisa menunjukkan seseorang yang diserang oleh perampok yang entah kenapa menangis dengan keras. Terlebih lagi, tangisannya adalah hihi. Sial, hanya membayangkan itu membuatku merasa tidak nyata. Sementara aku memeluknya dengan kesan itu, aku dengan lembut membelai kepala Rurune. Tiba-tiba, tubuh Rurune mulai memancarkan cahaya redup.
Tunggu, ada apa sekarang? Seiichi, ketika aku menjadi bingung, Rurune sendiri tidak menyadari apa yang terjadi padanya. Tak lama, cahaya pucat secara bertahap semakin kuat dan Ika, mataku terbakar. Seiichi, ketika aku melihat sesuatu dengan cahaya yang kuat tepat di depan mataku diserang oleh rasa sakit yang tidak biasa. Aku, yang menggeliat karena rasa sakit yang hebat saat memeluk Rurune, merasa seperti aku telah menghadapi fenomena serupa sebelumnya. Setelah beberapa saat, ketika cahaya mereda, ketika mataku pulih dari kerusakan, aku perlahan membuka mataku. Dan kemudian, aku perhatikan sesuatu. Entah bagaimana, ada sesuatu yang lembut di dadaku. Dengan takut-takut, aku menurunkan tatapanku dan Gusun, Tuan, Rurune, memiliki rambut coklat dan mata coklat kemerahan yang menangis, seorang gadis yang bisa dilihat sebagai gadis cantik, menatapku dengan mata terbuka, dan datang memelukku. Dan saat telanjang, aku bertanya-tanya apakah halusinasiku semakin parah ke tingkat itu menjadi sesat sehingga mengubah Rurune menjadi keindahan ini. Jika begitu, maka biarkan tetap seperti itu. Tidak, bisakah ini dipahami? Untuk lingkungan di sekitarku, mereka yang melihatku memeluk seorang gadis telanjang entah dari mana, terkejut. Dengan kata lain, seperti itu. Rurune berevolusi. Dia memang memakan buah evolusi. Dan menendang banyak serigala. Yah, tidak seperti Saria dan aku, dia hanya makan satu dan aku tidak berpikir itu membawa banyak dramatisasi sebelum dan sesudah perubahan bukan. Tapi ya, aku tidak tahu apakah aku mengerti ini. Ya, kamu tahu, warna rambut, matanya mirip dengan Rurune si keledai. Sudah pasti gadis yang kulihat di depanku ini pasti Rurune. Atau lebih tepatnya, aku sudah baik. Dengan kata lain, karena aku satu-satunya yang berbicara di sini, hanya satu kata yang keluar dari mulutku. Seiichi, ya, satu-satunya yang bisa aku lakukan adalah berteriak. Chapter 41, disebut sebagai wilayah iblis, neraka tersebar di luar hutan gelap dan bumi yang hancur. Di tengah-tengah neraka itu ada kota besar, Grand Bois. Di tempat itu, tinggal banyak iblis, dan kastil iblis terletak di tengahnya. Dikelilingi oleh tembok benteng, kastil Mao mengintimidasi orang yang melihat. Kastil yang penampilannya benar-benar merupakan simbol ketakutan adalah tempat tinggal Mao yang sangat pas. Di ruang konferensi kastil Mao, diskusi antara Korps Mao ke-58 akan segera dimulai. Aku, Reiya Farza, setelah membantu kebangkitan naga hitam sama, menuju ke kastil Mao. Alasannya adalah untuk konferensi Angkatan Darat Mao. Namun, aku masih belum tahu isinya. Karena membantu kebangkitan naga hitam sama, aku telah sedikit terlambat dan menuju ke ruang konferensi dengan cepat. Sambil berjalan menyusuri lantai marmer panjang yang ditutupi karpet merah, aku tiba di ruang konferensi. Pintu ruang konferensi terbuat dari kayu tebal, dan itu membuat suara aneh setiap kali dibuka. Aku mengatur napas, mengetuk pintu, dan mengumumkan namaku. Korps ketiga pasukan Mao, Kapten Reiya Farza telah tiba. Reiya, setelah menyebutkan namaku, pintu otomatis terbuka. Di dalam, seperti yang diharapkan, ada kapten lain. Mereka semua duduk mengelilingi satu meja besar. Di titik terjauh meja, ada pintu crimson yang mengintimidasi. Karena aku tidak bisa terus berdiri di depan pintu, aku duduk di tempat yang kosong. Meskipun itu tidak masalah, setiap kali aku duduk di kursi ini, aku merasa ingin membawanya ke kamarku. Ketika aku memikirkan hal seperti itu, iblis lain berbicara kepadaku. Oi, Reiya, apa yang kamu lakukan? Terlambat untuk konferensi yang begitu penting. Sangat berisik, aku punya tugas yang harus dilakukan. Reiya, seolah ada tugas yang lebih penting daripada konferensi ini. Perhitungkan waktumu. Serius, kamu benar-benar menyebalkan. Aku sudah datang dengan benar, apa masalahnya dengan sedikit terlambat? Reiya, apa katamu? Iblis itu mengatakan kepadaku tentang setiap hal dan dia adalah Kapten Korps kelima, Urs Banyu. Dia mengenakan seragam hitam sempurna sebagai pasukan Mao dengan jubah biru di atasnya. Otot-ototnya timbul, cukup sehingga kamu bisa tahu bahkan dengan seragam militer.
Aku terus-menerus merasa itu mungkin lebih menjengkelkan daripada panas. Kulit gelap dan tanduk besar tumbuh dari pelipisnya yang adalah buktinya sebagai iblis. Spesies urs adalah spesies yang umum di antara iblis, ia adalah salah satu ras Oni. Tapi, bukan ras Oni yang normal, tetapi pemimpin ras, yang adalah Raja Oni dari semua ras Oni. Mengabaikan kata-kata urs, wanita iblis yang duduk di sebelahnya membuka mulutnya. Tidak bagus, Reiya, kamu harus tepat waktu. Dan lebih lagi, urs tidak terlalu panas, oke. Petik 2. Jika Riareta mengatakannya, Reiya. Aku mengerti, urs. Wanita yang menghentikan aku dan urs adalah Kapten Korps keempat Riareta Bareim. Dia memiliki rambut bergelombang berwarna krem dan mata coklat yang terlihat baik. Dengan mata yang sedikit turun dan tahi lalat di bawah mata kanannya, dia entah bagaimana memberikan perasaan seksi. Sangat buruk untuk mengatakannya sendiri, tetapi dia adalah kecantikan yang tidak kalah dariku. Itu diberikan karena sukunya adalah Sucubus, dan dia adalah yang paling cantik pada saat itu, Ratu Sucubus. Gadis itu bagiku, sebagai satu-satunya eksekutif wanita, kami cukup rukun. Aku memanggil wanita itu Ria. Karena warna kulit Ria tidak gelap atau semacamnya seperti urs, penampilannya hampir seperti manusia. Tapi sayap seperti kelelawar Ria yang tumbuh dari punggungnya membuatnya bisa dikenali sebagai iblis. Lain kali berhati-hatilah, oke. Ria, dengan senyum gelisah, Ria mengatakan demikian. Aku, dan urs juga, entah bagaimana merasa tidak enak. Aneh, bukankah begitu? Meski Ria dan aku seusia. Ketika aku bersama Ria, aku tidak bisa membantu tetapi merasa seperti dia seperti kakak perempuan bagiku. Tapi, meskipun Ria menjadi Sucubus, setelah melihat hal-hal seperti berapa lama yang lalu aku meminjamkannya sebuah novel roman yang sedikit ekstrim dan dia datang untuk mengembalikannya padaku dengan wajahnya yang merah padam, dia tampaknya benar-benar tidak bersalah. Dan meskipun begitu, payudaranya besar. Bahkan sekarang, mereka mengancam untuk keluar dari seragam hitamnya. Aku juga, tidak berpikir aku memiliki payudara kecil, tetapi aku kalah dari Ria. Jika aku punya payudara itu sekarang, aku akan memiliki malam yang panas dengan pacarku. Hei, Reiya, kenapa kamu melihat dadaku seperti ingin membalas dendam untuk pembunuh orang tuamu? Ria, taruh tanganmu di jantungmu dan pikirkanlah itu. Ria meletakkan tangannya di dadanya dengan serius dan memiringkan payudaranya. Dan tangannya tidak bisa memegang payudaranya sama sekali, ada apa dengan perasaan kekalahan ini? Sementara memikirkan hal-hal bodoh seperti itu, seorang lelaki yang lesu duduk agak jauh mulai berbicara. Hei, kapan kita akan mulai? Jika tidak ada yang terjadi, aku ingin cepat dan pulang ke rumah untuk tidur. Petik 2. Mengatakan demikian, pria itu menguap besar. Kapten kedua Korps Iblis Zorua Wartor. Itu adalah nama salah satu yang terkuat dari pasukan iblis, tidak seperti naga hitam sama dan naga putih sama. Meskipun dia mengenakan seragam yang sama dengan urs, dia tidak mengenakan jubah dan gaunnya sepenuhnya sembrono. Dia memiliki rambut perak panjang yang diikat ke belakang, dan mata merahnya tidak memiliki semangat sama sekali. Tidak seperti urs dan Ria, akan sulit untuk menemukan bagaimana dia berbeda dengan manusia dengan penampilannya saja. Namun, jika kamu melihat dengan benar, kamu akan menemukan bahwa gigi taring yang keluar dari mulutnya lebih panjang daripada manusia. Zorua adalah vampir. Selain itu, melampaui leluhurnya sendiri, vampir sejati, dia mengatasi semua kelemahannya sebagai vampir dan sekarang menjadi vampir yang sempurna. Karena dia adalah eksistensi seperti itu, bahkan urs, yang memperingatkan aku tentang keterlambatanku, tidak bisa menegur Zorua. Kamu pengecut kekar. Saat aku menatap dingin pada urs, dia memperhatikan dan mengalihkan pandangannya dengan canggung. Yah, Zorua sangat kuat bahkan Ria enggan memperingatkannya. Begitu kuat hingga dia disebut, The Black Crimson King. Meskipun begitu, ada dua monster lain dengan kaliber serupa. Jangan mengeluh, Zorua. Zorua, sebuah suara yang tenang, namun itu cukup mengintimidasi untuk membuat semua yang mendengarnya menyusut secara tidak sengaja. Suara itu, diarahkan pada Zorua, dan dipancarkan lagi. Tunggulah dalam diam. Orang yang, meskipun pendiam, namun berbicara adalah salah satu dari sedikit orang di sini yang dapat menegur Zorua. Kapten Korps Iblis pertama, Zelos Albana.
Pemimpin divisi pertama, disebut yang terkuat di antara semua korps iblis, bernama Anihilator Penghapus, salah satu kekuatan absolut. Rambut biru liar, dan mata emas yang tajam seperti naga. Fitur tanpa ekspresi, tetapi jantan. Dia mengenakan seragam hitam, tapi tidak seperti si otot urs, ia memberikan lebih banyak getaran cerdas. Tidak seperti sebelumnya, Zorua menatap Zelos dengan mata yang kuat. Diam, jangan beri aku perintah. Zorua, apakah kamu berencana menimbulkan masalah bagi orang yang memanggil kita di sini, Rutia sama, hanya karena keegoisanmu? Zelos, itu tidak ada hubungannya dengan ini. Aku hanya benci hal-hal yang menyusahkan seperti ini. Zorua, Zelos mengarahkan pandangan tajam ke Zorua, yang baru saja menjelaskan seolah-olah menjelaskan itu benar-benar merepotkan. Aku mengerti, lalu, apakah kamu ingin menghilang di sini? Kelelawar, Zelos. Zelos, sambil melepaskan sihir yang tidak menyenangkan dari tubuhnya, lalu diam-diam berkata begitu. Melihat situasi itu, Urs memberitahuku dengan suara kecil. Bukankah ini buruk? Seperti yang diharapkan jika Zelos mengamuk, aku tidak akan bisa menghentikannya. Urs, kamu tahu, bahkan jika hanya Zorua yang mengamuk, kamu tidak akan bisa menghentikannya, kan? Reya, itu tidak benar. Urs, demi kebaikan, kamu tidak meyakinkan sama sekali. Lebih penting lagi, jika Zelos benar-benar mengamuk, kastil Mao ini, tidak, keseluruhan Grand Boyge akan dimusnahkan. Zelos, tenang. Reta mencoba menenangkan dengan putus asa, tetapi Zelos mengabaikannya sepenuhnya. Pada saat itu, dari tubuh Zorua yang menentang Zelos, kegelapan hitam pekat keluar darinya. Dia disebut kelelawar, sebuah kata yang benar-benar tabu dan kata yang menghina para vampir. Akan lebih aneh jika dia tidak membentak. Zorua, dengan tubuhnya yang mengeluarkan kegelapan, mengembalikan kata-kata itu kepada Zelos. Aku akan menghancurkanmu, kadal Zorua. Mengapa kamu mendeklarasikan sesuatu yang akan membuat lawanmu semakin marah? Tanpa sadar aku berpikir begitu. Bagaimanapun aku bukan orang yang suka bicara karena aku juga suka membodohi musuh dan melecehkan mereka. Secara kebetulan, tidak diketahui apa spesies Zelo itu. Seperti yang dikatakan Zorua, matanya seperti mata naga, tetapi sama sekali bukan naga. Itu karena orang tua Zelos berasal dari ras Oni normal. Jadi, Zelos, yang lahir dari orang tua seperti itu, dan tanpa tanda salah satu ras Oni, tanduknya, mampu melampaui Urs dari Raja Oni, dan dilahirkan dengan kekuatan yang luar biasa, yang akan menjadi yang disebut mutan. The Black Crimson King, dan Anihilator, jika dua kekuatan ini bentrok, kita yang dekat akan terhapus. Saat aku dengan santai memikirkan hal-hal semacam itu, Ria berkata kepadaku seolah berteriak. Hei Ria, kamu juga bantu. Ria, tidak mungkin, mereka berdua berada dalam dimensi kekuatan yang sama sekali berbeda, Ria. Itu sebabnya aku bilang tolong aku. Ria, ngomong-ngomong, tanpa Ria harus mengatakannya, aku telah merencanakan untuk menggunakan sihir ruang, yang merupakan sihir unikku sendiri, untuk menghentikan keduanya. Tapi, Zorua menghancurkan sihirku dengan kegelapannya, dan Zelos menghancurkan sihir itu sendiri. Aku pikir perlawanan akan sia-sia. Jadi, aku menyerah, dan mulai memakan manisan yang diletakkan di atas meja. Ah, kamu, kamu juga bantu. Ria, itu, kamu, ya. Perutku sakit sedikit sehingga membantu tidak mungkin. Iya, sayang sekali. Urs. Hei, kamu bercanda kan? Ria, Urs, di luar dia tampak seperti orang yang mengintimidasi, tetapi di dalam dia tidak layak untuk siapapun. Bagaimanapun, kamu bisa benar-benar mengatakan bahwa suasana antara Zorua dan Zelos telah menjadi eksplosif. Dan selain Zorua dan Zelos, yang terakhir dari yang terkuat akhirnya bergerak. Zorua-chan, Zelos-kan, berkelahi itu tidak bagus, oke. Seperti itu, Ria dengan nada suara kakak-kakak, menamparkan kedua kepala mereka. Zudo, Hanya saja, dia hanya memukul kepala mereka namun mereka berdua terbanting ke meja ruang konferensi. Atau lebih tepatnya, itu bukan suara seseorang ditampar di kepala kan. Meskipun telah mengalami itu, metode yang berdampak besar untuk menghentikan mereka berdua, tanpa cedera, menunjukkan ekspresi yang agak malu-malu. Maaf, aku terlalu berdarah panas.
Touch, itu salahku. Kapten Korps Disiplin Tentara, Jade Lowen. Rasnya adalah inkubus, dan seperti yang mungkin kamu tebak dari rasnya, dia juga cukup ikemen, tapi, dia tidak tertarik pada kita wanita, dan dia selalu mengejar pria. Lebih dari aku, dia memiliki obsesi yang mengerikan dengan pria. Tapi, itu sangat disayangkan. Rambut pirang indah, dan mata ungu. Wajah dan ekspresinya adalah contoh sempurna dari pria terhormat dan pembunuh wanita, namun dia sebenarnya pemakan manusia. Jika bukan karena itu, dia akan sangat populer dengan gadis-gadis sekarang. Yah, bahkan tanpa itu, masalahnya, dia sering masuk ke gadis-gadis. Berbicara dengan Ria dan aku, dan dia berbicara dengan orang-orang sekarang dengan cara yang sama seperti wanita yang sebenarnya. Ketika Zorua mulai menggaruk bagian belakang kepalanya, dan Zelos berdiri di samping dengan ekspresi tanpa emosi di wajahnya, Jade melirik kedua orang itu dengan genit. Anak-anak yang baik, aku akan membalas kalian dengan ciuman nanti, Jade. Aku tidak membutuhkannya. Oh, Jade sangat luar biasa. Zorua dan Zerosu, yang biasanya berselisih satu sama lain, menolaknya dalam harmoni yang sempurna. Berbagai masalah tampaknya muncul di pasukan Raja Iblis, tapi aku merasa sepertinya entah bagaimana akan baik-baik saja. Setelah adegan kecil itu dan menghabiskan sedikit waktu untuk menenangkan diri, pintu merah tua yang jauh di dalam ruangan terbuka. Kami semua berdiri pada saat pintu terbuka. Dari belakang pintu, dua sosok humanoid muncul. Salah satu dari mereka memiliki rambut berwarna nila, dengan mata gelap seperti langit malam. Dia tanpa ekspresi, dengan fitur seperti boneka. Itu adalah seseorang yang benar-benar membawa keindahan abadi dan sempurna yang sering dimiliki boneka. Dihiasi dengan gaun hitam pekat, dan mengenakan di atasnya mantel bulu berwarna sama. Dia berjalan ke arah kami dengan aura yang mengintimidasi, benar-benar seperti seorang penguasa atau raja. Dan identitasnya adalah, Putri Raja Iblis, Rutia Byuto. Rutia dengan tenang memasuki ruang rapat, sebelum berhenti di ujung meja. Jadi, melihat sekeliling kami, dia mulai berbicara. Semua orang, untuk menghadiri pertemuan ini, aku ucapkan terima kasih. Rutia, hanya satu kalimat itu. Saat kami mendengar kata-katanya, kami menempatkan senjata kami, perwujudan kebanggaan dan jiwa kami, turun dan berlutut dengan kepala tertunduk. Ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi kami iblis. Untuk berjanji dengan tubuh dan jiwa seseorang, untuk memberikan segalanya demi tanah ini, itulah arti dari tindakan ini. Aku khawatir apakah Zorua tidak mau memberi hormat, tetapi sepertinya itu adalah kekhawatiran yang tidak perlu, dan bahkan Zorua dengan tegas menyatakan kesetiaannya. Ketika kami memberi hormat padanya, orang lain yang memasuki ruangan dengannya mulai berbicara. Fumu, kerja bagus. Namun, ketika dia berbicara, itu hanya berfungsi untuk menggerakkan kami. Kurai, itu adalah nama pria yang memasuki ruangan bersama Rutia, dan itu adalah pria yang paling aku benci. Dia memiliki wajah berminyak dan tubuh yang gemuk. Napasnya kasar, hampir seperti mendengus, dan dia memiliki tubuh kecil. Di atas itu, tanduk kecilnya yang mengecewakan di atas kepalanya adalah hadiah yang jelas bahwa dia berasal dari ras iblis Oni. Namun aku tidak terlalu menyukainya karena penampilannya. Apa yang aku benci tentang dia adalah sikap merendahkannya, karena dia selalu memandang rendah kami hanya karena dia adalah ajudan ayah Rutia, Raja Iblis. Bahkan sekarang, kami hanya dikumpulkan oleh kehendak Rutia, karena kami tidak akan pernah mendengarkan sampah seseorang yang disebut Kurai. Tidak seperti kami, orang itu tidak memegang posisi signifikan dalam pasukan Raja Iblis, sebaliknya, ia hanya ditunjuk sebagai pembantu Raja Iblis untuk clairvoyance-nya. Penulis menggunakan fortune telling. Sayangnya, kemampuan meramalnya selalu akurat, dan ia mampu memprediksi setiap serangan manusia. Itu sebabnya dia selalu tinggal dekat dengan Raja Iblis sehingga dia bisa melihat bahaya yang mungkin terjadi. Tapi aku tidak bisa membantu tetapi merasa orang ini terlalu mencurigakan. Perilaku normalnya juga membuatnya dipertanyakan apakah dia benar-benar setia kepada Raja Iblis atau tidak. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang berpikiran seperti itu, dan para jenderal lainnya juga merasakan hal yang sama. Kurai terus mengoceh seolah tidak bisa membaca suasana. Nifu, sudah sewajarnya kalian semua berkumpul demi aku, akan benar untuk dikatakan seperti itu.
Nihi nihi nihi. Kurai, sungguh cara yang aneh untuk tertawa. Ini pertama kalinya aku mendengar hal seperti itu. Yah, itu tidak terlalu penting, tetapi ketika aku berpikir bahwa Rutia mulai berbicara. Kurai, diamlah. Rutia, Lufu, permintaan maafku yang tulus. Kurai, aku ingin tahu apakah dia benar-benar merasa begitu. Setelah menegur Kurai, Rutia menyuruh kami mengangkat kepala, dan memberi isyarat agar kami mengambil tempat duduk yang layak. Ketika kami duduk, Kurai mulai berbicara lagi. Lufu, lalu, Rutia, apa artinya memanggil kita semua untuk berkumpul hari ini? Kurai, karena Kurai keluar dari pintu bersama Rutia, aku berasumsi bahwa dia tahu isi pertemuan hari ini, tapi sepertinya dia entah bagaimana tidak mengerti tentang itu. Alasan mengapa semua orang berkumpul di sini hari ini, adalah karena aku ingin berbicara tentang aliansi dengan kerajaan Winberg. Rutia, mata kami terbuka lebar mendengar kata-kata Rutia. Itu karena, terikat dalam aliansi dengan kerajaan Winberg, berarti terikat dalam aliansi dengan manusia. Manusia yang sama yang menyegel Raja Iblis, dan telah lama menyalahgunakan jenis kita. Untuk membentuk aliansi dengan manusia-manusia ini. Selain itu, mengapa kerajaan Winberg dari semua hal? Di mana Bel, bawahanku yang tidak dapat diandalkan, tanpa izin, menyebarkan formasi sihir teleportasi di sekitar ibu kota kekaisarannya, terfail. Apa yang harus aku lakukan jika mereka benar-benar membentuk aliansi? Tidak apa-apa kan? Hanya ada sekitar 100 dari mereka, dan ada kemungkinan bahwa iblis mungkin diteleportasi bukan manusia. Itu benar. Yang paling penting adalah berpikir positif. Petik 2 tanda tanya. Reya, kamu sepertinya agak pucat. Ria. Mungkin wajahku pucat. Mau, berhenti mengatakan hal-hal aneh seperti itu, Ria. Reya, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Ria terlihat sangat khawatir tentang diriku, tetapi aku tidak bisa dengan patuh mengatakan yang sebenarnya di sini. Ketika orang-orang itu kembali, aku akan sepenuhnya menghukum mereka. Sementara aku tersenyum jahat di hatiku, tiba-tiba Kurai berteriak dengan sedih. Nah, apa yang kamu katakan? Manusia dan iblis terikat oleh aliansi. Omong kosong apa yang kamu semburkan? Kurai, aku serius di sini, Rutia. Pada Rutia yang serius memikirkan aliansi antara manusia dan iblis, Kurai kehilangan kata-kata. Tentu saja, manusia selalu menjadi keberadaan yang ditakdirkan bagi kita. Itu karena mereka selalu diperlakukan seperti binatang, sesuatu yang berlanjut selama beberapa generasi yang tak terhitung. Bahkan ayahku, Raja Iblis, disegel oleh mereka, Rutia. Lalu, Kurai. Tapi itulah mengapa penting bagi kita untuk mencapai kompromi, Rutia. Aku tidak mengerti dirimu. Apakah kamu keluar dari pikiranmu? Kurai, aku serius. Jika kita terus ditahan oleh dendam di masa lalu, kita tidak akan pernah memiliki hari esok di mana kita bisa tersenyum. Untuk mendapatkan kembali senyum kita yang telah hilang, untuk mengatasi masa lalu kita, aku merasa bahwa kita harus belajar hidup berdampingan dengan manusia, Rutia. Rutia menyatakan itu dengan mata penuh tekad. Mata itu yang sepertinya masuk ke jiwa kami, hampir seolah-olah dia adalah Raja Iblis. Selain itu, di antara teman-temanku, ada seorang anak yang bekerja sebagai petualang di sana. Menurutnya, Raja Kerajaan Winberg sedang berusaha menjalin hubungan persahabatan dengan para iblis di sana, Rutia. Itu kisah yang belum pasti, Kurai. Saat Kurai mencoba mengatakan itu, dia langsung takut oleh pertumpahan darah yang dipancarkan Rutia. Mereka yang berbicara buruk tentang teman-temanku, tidak akan dimaafkan, Rutia. Lufu, Kurai. Terkena gelombang haus darah, dengusan Kurai menjadi lebih kasar dari biasanya, dan wajahnya menjadi pucat, layani dia dengan benar. Tapi Kurai, yang tidak tahu kapan harus menyerah, mulai berteriak. Lufu, itu benar. Rutia, clairvoyance-ku. Ketika aku melihat ke masa depan sebelumnya, itu menunjukkan kepadaku bahwa jika iblis berhubungan dengan manusia, kita akan bertemu dengan bencana. Karena itu, kita harus menghentikan aliansi dengan manusia. Kurai, jika, pada saat itu ramalanmu benar, maka pada saat itu aku akan mengambil tanggung jawab dan menawarkan hidupku sebagai kompensasi. Rutia, hal-hal semacam itu, warga tidak akan, Kurai. Diam. Tiba-tiba, sebelum Kurai selesai, dia terputus oleh suara seseorang yang memukul meja dengan paksa.
Aku merengut pada Kurai, dan bahkan Zorua, yang biasanya akan menyembunyikan kekesalannya, secara terbuka memelototinya. Oi, Chapteri, omong kosong sudah aku dengar darimu untuk sementara waktu sekarang. Diam dan patuhi Rutia, kecuali, kamu ingin dihancurkan. Zorua, apakah Zorua tipe orang yang disebut, tsundere? Yah, bagaimanapun juga, dia telah bersumpah setia kepada Rutia dan Raja Iblis. Sementara aku memikirkan hal sepele seperti itu, Zelos, yang biasanya berselisih dengan Zorua, juga berdiri untuk berbicara di benaknya. Meskipun aku tidak suka memiliki pendapat yang sama dengan Zorua, Kurai. Jika kamu mau, aku bisa membuatmu menghilang dari muka planet ini sekarang, kamu tahu. Zelos, dihadapi oleh haus darah yang dikeluarkan oleh dua anggota terkuat, Kurai hanya bisa kembali ke sikap panik sebelumnya. Dan hanya untuk mengarahkan titik lebih jauh, Jade menambahkan, Nan, tidakkah kamu pikir kamu terlalu egois? Jika kamu bersikeras mempertahankan sikapmu itu, lalu malam ini, aku harus membuatmu mendapatkan hukuman yang panas, bukan? Jade, hihi. Dalam kasus Jade, wajah Kurai memucat karena alasan yang berbeda, tetapi ketika berhadapan dengan ketiga anggota terkuat dari tentara iblis bersama-sama, wajah Kurai sudah melampaui pucat, ke titik di mana itu hampir putih pucat. Seperti yang diharapkan, Kurai tidak tahan dan bergegas ke pintu Crimson dari arah dia masuk. Ingat kembali ini, kamu berbicara tentang aliansi dengan manusia sekarang, tetapi kamu akan segera menyadari bahwa itu tidak mungkin. Kurai menjatuhkan kalimat yang mirip dengan apa yang akan dikatakan anak ayam kecil, dia lari. Apa yang ingin dicapai oleh orang itu dengan itu? Ketika suasana ruangan akhirnya kembali normal setelah Kurai pergi, Rutia mulai berbicara lagi. Semuanya, terima kasih. Memang, seperti Kekaisaran Kaiser, masih ada banyak negara yang ingin melihat kita dikalahkan. Di tengah-tengah semua ini, untuk membentuk aliansi dengan manusia, pasti memiliki banyak risiko, dan aku tahu itu. Tapi tetap saja, kita tidak punya pilihan selain bergerak maju. Itu sebabnya, semuanya, tolong beri aku kekuatan kalian. Rutia, menjelang akhir, suara Rutia perlahan melunak. Mau, sudah jelas apa jawaban kita nantinya. Sebagai satu, kami bangkit dari tempat duduk kami untuk memberikan penghormatan terbaik padanya sebagai tanggapan. Hati kita menyatu dengan Raja Iblis. Dalam kegelapan, seorang pria lajang bergumam dengan kebencian pada dirinya sendiri. Sial, jika itu terjadi maka rencanaku akan. Petik 2. Dia berhenti di sana, mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya, sebelum melanjutkan. Yah, rencanaku mungkin telah sedikit melenceng, tetapi itu pada tahap di mana itu masih bisa diluruskan. Tidak ada orang yang bisa menghentikan rencanaku. Nihi. Petik 2. Dalam kegelapan, suara tawa menjijikkan seorang pria bergema. Chapter 42. Hiragi Seichi, protagonis. Menangis dengan sangat sering, tetapi masih protagonis. Penampilannya, aku akan menyerahkannya pada imajinasimu untuk saat ini. Akan ada deskripsi segera. Melalui memakan buah evolusi, berevolusi menjauh dari manusia hanya untuk berputar kembali. Orang tua Seichi meninggal setelah dia masuk sekolah menengah. Dia berhasil hidup dari uang dari warisan dan asuransi, tetapi tidak bisa menerima kematian orang tuanya dengan mudah karena dia sangat dekat dengan orang tuanya. Dan karena dia bahkan tidak memiliki kemauan untuk meninggalkan rumah, dia bertambah berat karena dia hanya makan makanan pesanan yang dikirim ke rumahnya dengan acuh tak acuh. Jenis pemakan banyak saat stres. Banyak yang menganggap pemikiran positifnya sebagai titik kuatnya, tetapi ada banyak saat di mana ia tidak bisa optimis tentang masa depannya. Dia diberkati dengan teman-teman, tetapi karena penilaian dan kesombongannya yang sewenang-wenang, dia memutuskan untuk menjauh dari mereka. Memiliki kebiasaan buruk dengan membuat kesimpulan sendiri. Diintimidasi karena penampilan jelek dan bau badannya. Satu-satunya yang tidak dipanggil sebagai pahlawan dengan seluruh sekolah. Saria, gorila heroin. Seorang gadis cantik di Shoujo, dengan rambut merah terbakar. Tapi, dia gorila. Awalnya jenis iblis yang disebut Kaiser Kong. Hanya dapat berbicara dalam kalimat yang buruk dalam bentuk gorila, tetapi dapat berbicara dengan baik ketika dalam bentuk manusia. Cara berpikirnya tampaknya lebih matang dalam bentuk gorila, tetapi dalam perbandingannya, cara bicaranya lebih berkembang dalam bentuk manusia.
Meskipun telah hidup di alam liar, dia secara tak terduga dapat diandalkan. Dia bangga menjadi heroin yang bisa menangani semua pekerjaan rumah dengan sempurna. Karena dia tumbuh di alam liar, dia secara alami menjadi ibu dan dengan mudah menangkap emosi orang lain. Suka Seichi, Altria Guremu, seorang petualang dengan nama panggilan. Kecantikan berkulit coklat dengan rambut perak. Tetapi jika kamu terlalu dekat dengannya kamu akan terluka karena dia memiliki kutukan padanya. Karena kutukannya sebagai orang yang dibebani bencana, dia telah membawa kesengsaraan bagi orang-orang di sekitarnya sejak lahir. Setelah secara tidak sengaja melibatkan Seichi dan rekannya, dia entah bagaimana menaklukkan Dungeon, dan setelah itu dilepaskan dari kutukannya karena cincin yang diberikan kepadanya oleh Seichi. Kakak dan baik dalam merawat orang lain. Karena kutukannya, dia tidak pernah mengalami romansa apapun, jadi dia sangat polos. Dia benar-benar merindukan Seichi meskipun dia canggung. Dia meminta Adriana mengajarinya dasar-dasar cinta meski dia baru mengenalnya. Dia mencoba yang terbaik sehingga Seichi akan memperhatikannya, meskipun hanya sedikit. Rurune, dia seekor keledai. Hanya keledai, atau begitulah yang kita pikirkan, tetapi ketika makanan terlibat, banyak hal menjadi gila. Keledai rakus, makan buah evolusi dan saat ini berusaha untuk menjadi manusia biasa. Ingin menampilkan dirinya sebagai seorang ksatria, tetapi makanan merupakan prioritas yang lebih tinggi baginya. Karena masalah yang disebutkan di atas dengan prioritasnya, dia adalah kegagalan mutlak seorang ksatria, tetapi tidak memiliki kesadaran akan hal itu. Apa yang bisa dilakukan? Semoga kita akan melihat sesuatu darinya segera. Takamiya Souta, teman masa kecil Seichi. IKEMEN. Berarti dia pria tampan untuk Nonotaku. Dia peduli dengan Seichi, tetapi mereka tidak pada gelombang yang sama dan perasaan mereka tidak bertemu dengan baik. Pada dasarnya cukup tenang. Berada di klub Kendo, Ani kakak Takamiya Miu. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Araki Kenji, teman masa kecil Seichi. IKEMEN dengan rambut coklat pendek. Dia peduli dengan Seichi, tetapi mereka tidak pada gelombang yang sama dan perasaan mereka tidak bertemu dengan baik. Biasanya ramah, tetapi menakutkan ketika marah. Di klub tinju, berutang budi pada Kanazuki Karen. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Takamiya Miu, teman masa kecil Seichi. Bisoujo dengan pin bunga di pundaknya, rambut hitam gagak. Memanggil Seichi, Seichi Onichan dan merindukannya. Tidak mungkin bertemu dengan mudah karena dia berada di kelas yang berbeda dari Seichi, dan juga sulit untuk menyibukkan diri dengan Seichi seperti Souta dan yang lainnya. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Kanazuki Karen, teman masa kecil Seichi. Kecantikan dengan rambut panjang sepinggang, rambut hitam gagak. Ketua Dewan Siswa Sekolah Seichi. Orang paling populer di sekolah, apapun jenis kelaminnya. Putri kepala kelompok Kanazuki. Memiliki saraf baja. Tampaknya memiliki perasaan khusus terhadap Seichi yang lebih dari seorang teman masa kecil. Kapten klub Kendo. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Kino Youko, teman Seichi. Bisoujo dengan rambut coklat panjang di punggung dan memakai ikat kepala. Prihatin tentang Seichi meskipun tidak menjadi teman masa kecilnya. Bukan milik grup idola manapun, tetapi keberadaan seperti idola di sekolah karena sifatnya yang baik. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Nijima Eri, teman Seichi. Seorang Bisoujo dengan fitur wajah seperti anak kecil, dan dapat dengan mudah menata rambutnya sendiri dengan rapi. Prihatin tentang Seichi meskipun tidak menjadi teman masa kecil. Pacar Souta, adalah anggota grup idol yang cukup terkenal. Meskipun menjadi bagian dari grup idol, cintanya tidak dilarang. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Murata Rika, teman Seichi. Bisoujo dengan mata murung dan rambut hitam yang sedikit bergelombang. Prihatin tentang Seichi meskipun tidak menjadi teman masa kecil. Pacar Kenji, adalah anggota grup idola yang cukup terkenal. Meskipun menjadi bagian dari grup idol, cintanya tidak dilarang. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Aoyama Hiroki, teman sekelas Seichi. IKEMEN.
Kapten klub sepak bola, penyebab utama Seichi disiksa di kelas. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Ouki, teman sekelas Seichi, karakter mob yang khas, telah melakukan hal-hal seperti sengaja mengekspos status Seichi, memiliki kepribadian yang mengerikan. Pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Nojima Yuka, setengah Inggris dan setengah Jepang, tetapi memiliki nama Jepang. Kecantikan dengan rambut pirang lurus panjang sepinggang. Presiden ladies yang terkenal, kepala kelompok yang terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Shimizu Noa, model super terkenal, kecantikan dengan rambut hitam pendek dengan highlight biru. Milik kelompok terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Seto Airi, sepertinya Gyaru tetapi sebenarnya tidak. Cantik, sedikit, tidak, dia orang bebal. Biasanya dengan kelompok Nojima Yuka, tetapi juga berhubungan baik dengan gadis-gadis lain. Milik kelompok terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Amakawa Rumi, Gyaru khas. Kecantikan dengan rambut coklat yang sedikit bergelombang. Gadis super modern, milik kelompok terkenal, pahlawan yang dipanggil, dan saat ini meningkatkan statusnya di sekolah dunia lain. Menteri botak, dia botak berkilau, memiliki kompleksitas tentang kepalanya yang botak. Berharap untuk pertumbuhan rambutnya di masa depan. Tidak akan terjadi kawan. Setwall Kaiser, Kaisar Kekaisaran Kaiser, penyebab utama untuk pemanggilan para pahlawan ke dunia ini. Supremasi manusia, seseorang yang merencanakan berbagai hal, harapkan lebih banyak di masa depan. Helio Lauban, seorang ajudan Set, penyihir kerajaan, supremasi manusia, memiliki nama panggilan. Nama panggilan akan muncul satu hari. Seseorang yang merencanakan berbagai hal. Zakir Guilford, pemimpin Ksatria Kekaisaran Kaiser, berutang budi kepada Alfdir Kaiser, raja sebelumnya. Dijuluki, pedang raja, orang yang berpengaruh di kekaisaran. Terkadang canggung. Orpheus Almond, ajudan ketua Ksatria, pria pemarah dengan rambut coklat keriting. Kuat bahkan di antara para Ksatria Kekaisaran. Menghargai Zakir, Alfdir Kaiser, kaisar sebelumnya dari kerajaan Kaiser. Tampaknya menjadi tipe orang yang akan membantu orang yang membutuhkan terlepas dari keluarga atau posisi. Tidak mati, tetapi saat ini dalam masa pensiun. Reiya Falzar, Kapten Korps 3 Tentara Raja Iblis. Wanita cantik dengan rambut ungu panjang. Sangat populer, tetapi akhirnya dibuang karena kepribadiannya, itu. Telah keluar dengan 666 pria tampan dari kelompok iblis. Dia memiliki sihir gas, yang merupakan atribut unik. Adapun keluarganya, ya, segera hadir tanda merek dagang. Sangat mampu sebagai kapten. Harapkan lebih banyak di masa depan. Bel Giselle, bawahan di bawah kendali langsung Reiya. Pemimpin yang diandalkan dari subunit korban seharusnya. Jantan, dia sudah menikah dan memiliki anak yang akan segera lahir. Menyenangkan sekali, memperlakukan Bosco dan Terry sebagai keluarga. Menghargai Reiya karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi merasa dia mengecewakan karena kepribadiannya. Diharapkan partisipasi yang lebih menyenangkan di masa depan. Bosco, bawahan di bawah kendali langsung Reiya. Anggota korban, pria yang tinggi dan cukup kurus. Memiliki istri dan anak. Berhubungan baik dengan Terry, dan sambil mengatakan ini dan itu, dia menghormati Bel. Menghargai Reiya karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi merasa dia mengecewakan karena kepribadiannya. Diharapkan partisipasi yang lebih menyenangkan di masa depan. Terry Hem, bawahan di bawah kendali langsung Reiya. Anggota korban, dia bertubuh pendek dan cukup gemuk. Memiliki istri dan anak. Berhubungan baik dengan Bosco, dan sambil mengatakan ini dan itu, dia menghormati Bel. Menghargai Reiya karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin, tetapi merasa dia mengecewakan karena kepribadiannya. Diharapkan partisipasi yang lebih menyenangkan di masa depan. Urs Bermeu, Kapten Korps kelima Tentara Raja Iblis. Sangat ketat. Sifat pengecutnya tidak sesuai dengan penampilannya. Sangat berotot. Ras Raja Oni. Ada rencana baginya untuk tampil. Iareta Balhain, Kapten Korps 4 Tentara Raja Iblis. Wanita seksi dan cantik. Ratu Sucubus. Cukup polos sehingga membuat rasnya bersalah. Sangat dekat dengan Reiya, dan dipanggil Ria olehnya.
Orang yang berakal sehat. Ada rencana baginya untuk tampil. Zorua Waltore, Kapten Korps kedua Tentara Raja Setan. Ikemen dengan sikap lesu. Salah satu anggota terkuat dari Tentara Raja Iblis. Vampir sempurna. Dijuluki Raja Hitam dan Merah. Benar-benar benci disebut kelelawar. Memiliki hubungan seperti kucing dan tikus dengan Zelos. Ada rencana baginya untuk tampil. Zelos Alburner, Korps 1 Angkatan Darat Raja Iblis. Seorang pria tampan yang pendiam. Memimpin korps terkuat Angkatan Darat. Salah satu anggota terkuat dari Tentara Raja Iblis. Kedua orang tuanya adalah Oni, tetapi rasnya tidak diketahui. Jadi dia seorang mutan. Dijuluki Anihilator. Memiliki hubungan seperti kucing dan tikus dengan Zorua. Ada rencana baginya untuk tampil. Jade Leiben, Kapten Unit Disiplin Tentara Raja Iblis. Ikemen, gay, berbicara dengan cara yang membuatnya terdengar seperti kakak perempuan. Ras Incubus, seringkali berbicara dengan Reia dan Lealeta. Metode hukumannya, ya, itu terserah imajinasimu. Salah satu anggota terkuat dari Tentara Raja Iblis. Ada rencana baginya untuk tampil. Rutia Bute, Putri Raja Iblis. Bisoujo tanpa ekspresi, seperti boneka. Tidak banyak bicara, mau teman. Ada rencana baginya untuk tampil. Kurai, gemuk, berminyak, dan juga sangat pendek, tapi entah bagaimana selalu penuh percaya diri. Sombong, dan memiliki tawa menjijikkan. Nol kemampuan tempur, tetapi berfungsi sebagai ajudan Raja Iblis. Tampaknya memiliki kekuatan untuk melihat masa depan. Dia tampaknya telah memprediksi dengan benar serangan manusia beberapa kali di masa lalu. Dia sepertinya merencanakan sesuatu tapi ada rencana baginya untuk tampil. Claude Slazer, satria yang melayani kerajaan. Pria parubaya dengan sikap lesu. Jika dia memperbaiki penampilannya, dia akan terlihat seperti pria parubaya yang menarik. Pandai merawat orang. Hanya kenal Seichi dan lainnya untuk waktu yang singkat, tetapi memperlakukan mereka sebagai teman. Dia dianggap sebagai kenalan Altria. Gasur Klute, Guildmaster dari markas besar Guild. Seorang cabul yang mengelola cabul. Pria berotot telanjang yang hanya mengenakan sepasang kutang coklat. Otot adalah segalanya. Kecantikan fisik yang indah. Dengan kata lain, otot. Latihan beban, pernah dengar. Tidak yakin tentang kemampuannya sebagai Guildmaster, tapi dia populer. Alice McLean, resepsionis dari markas besar Guild. Putri kepala keluarga McLean. Sadis tulen. Kesenjangan antara penampilan normalnya dan mode S-nya menakutkan. Jika kamu ingin dipukul, silakan pergi ke Guild. Tanpa diduga memiliki akal sehat, tampaknya mampu sebagai resepsionis. Batman of Gara, sekelompok homo. Mereka penghancur pemula, tapi hanya target pria. Nama mereka, apakah mereka akan muncul? Loliloving Genleman, dia ada di Guild, jadi dia seorang petualang, aku pikir. Selalu melindungi gadis kecil dari bayang-bayang. Seluruh jaringan informasinya hanya terdiri atas gadis-gadis kecil. Berpikir bahwa gadis-gadis kecil, bukan hal yang harus disentuh, mereka dimaksudkan untuk dilihat dan dicintai dari jauh. Dia sering dijebloskan ke penjara oleh tentara Terveil. Berhubungan baik dengan eksibisionis pervert Genleman. Keduanya tidak berguna. Eksibisionis pervert Genleman. Dia ada di Guild, jadi dia seorang petualang, aku pikir. Pakaian formal, jas ulang tahun, kan? Bentuk kelahiranmu, sebagaimana adanya, adalah indah. Tidak ada tempat di Terveil yang dia belum pernah telanjang, selain kastil kekaisaran. Dia sering dijebloskan ke penjara oleh tentara Terveil. Berhubungan baik dengan Loliloving Genleman. Keduanya tidak berguna. Claire Huster, seorang saudara perempuan dari Belleville, juga bekerja sebagai direktur panti asuhan di gereja. Dia benar-benar menyukai Saria, yang awalnya membantu di gereja karena permintaan yang diajukan di Guild. Adriana, suaminya seorang count, wanita cantik. Meskipun menjadi wanita yang lebih tua, dia memiliki sikap santai. Kenalan Altria, Vina, pemilik penginapan, wanita cantik, menjalankan penginapan bersama suaminya, Lile dan putrinya Mary. Lile, koki penginapan pohon ketenangan. Lile bukan orang tua yang keras, dia seorang ikemen. Mengelola penginapan bersama istrinya Vina dan putrinya Mary. Mary, pelayan penginapan. Dia seorang bisoujo. Maksudku, bagaimanapun juga, dia adalah gadis pelayan. Mengelola penginapan bersama orang tuanya Lile dan Vina.
Ranze, tampaknya menjadi warga negara kelas menengah ke bawah yang sudah tua. Paman tipe cool, seorang kenalan Noado, pemilik kedai kopi Akoriente. Entah bagaimana muncul sebagai orang yang misterius. Noado, pemilik kedai kopi Akoriente, pria tua yang beradab. Sosoknya berdiri di belakang meja seperti seorang bartender. Memiliki suasana tenang, tampaknya menjadi kenalan Ranze. Entah bagaimana muncul sebagai orang yang misterius. Clay Burger, putra sulung Markis Burger, ikemen dengan rambut coklat, percaya diri ke titik di mana itu agak menyegarkan. Seniman, ya, kamu bisa menyebutnya pelukis. Lukisannya original. Mereka tampaknya menjual untuk sementara waktu. Dia seorang amatir yang baru melukis selama 3 bulan. Berharap untuk melihatnya lebih banyak di masa depan. Mei Cherry, anjing demi-human. Disoujo dengan telinga anjing. Suka menggambar pemandangan kehidupan sehari-hari yang normal. Dia memiliki keterampilan, tetapi lukisannya tidak berdampak. Lukisannya tidak pernah laku. Mulai melukis setahun yang lalu. Seorang pelukis. Berharap untuk melihatnya lebih banyak di masa depan. Luna Kirizasu, menyandang gelar Master Swordswoman War Maiden, Valkyrie, di antara para ksatria. Dapat berubah agar sesuai dengan versi gelar lain. Ketegangan tinggi, menjabat sebagai Master of Ceremony di Royal Capital Cup. Diharapkan untuk segera muncul kembali. Hitsuji-san, administrator Dungeon, tidak memiliki kemampuan tempur apapun, tetapi untuk menjaga monster di dalam Dungeon, dia memiliki kekuatan yang kuat dengan tanpa keterbatasan. Nama aslinya adalah Edward Lusenstein Balhet Habertus. Sleazebak, tidak seperti pandangannya. Pandai mengacaukan kecepatan orang lain. Bangsawan kegelapan Xehanos. Versi iblis dari Duke Xehanos Zephyr. Milik Kekaisaran Halmar. Memberikan semua untuk mencoba dan menghidupkan kembali cintanya, pelayan Mary. Seseorang yang menjalani kehidupan yang tragis. Sangat kuat. Mary, seorang anak yatim perang yang dijemput oleh Xehanos, dan menjadi pelayannya. Sangat mencintai tuannya Xehanos dari awal hingga akhir. Meninggal. Dewa Naga Hitam. Naga Hitam besar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah teman pertama dari Raja Iblis generasi pertama. Menyesal karena tidak bisa melindungi Raja Iblis sampai akhir. Membenci manusia. Naga yang menyedihkan. Sangat kuat. Diharapkan segera muncul kembali. Dia tidak mati, kamu tahu. Pahlawan Abel. Pemilik buku harian yang dibaca Seichi. Seorang pahlawan yang ada di masa lalu. Dikhianati oleh teman-temannya dan negaranya. Meninggal. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.